Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini di pembelajaran online mata pelajaran infrastruktur jaringan yang akan dibahas adalah bagaimana cara mengkonfigurasi router TP-Link TLWR840N ya. Nah, ini untuk serial tipenya. Kemudian, nah ini akan kita coba config ya. Untuk yang ini mungkin nanti next time untuk yang router board. Oke, yang akan dibahas adalah yang ini. Di sini ada beberapa fitur yang akan bisa digunakan dalam tahap konfigurasi ya, yaitu access point, rank extender, router, dan WISP. Jadi di sini 4 in 1 ya. Kemudian di sini ada spesifikasi yang diunggulkan. Dia bisa mentransmisikan data sebesar 300 Mbps. Kemudian dia dengan kekuatan 5 dBi antena dan juga bisa IPTV ya. Nah, kemudian di sini bisa dikonfigurasi melalui PC dan smartphone ya. Kemudian di sini ada cara-caranya ya, atau quick guide-nya. Ya, ini adalah dalamnya ya. Oke, jadi ini adalah routernya. Kemudian ini nanti kabel yang akan digunakan untuk mengkonfigurasi. Ada panduan ya, buku panduan manual. Kemudian ada port chargernya ya, atau untuk terhubung ke listrik. Ya, oke, di sini sudah dihubungkan ya untuk routernya ke power. Kemudian untuk kabelan yang ini nanti ini akan lari ke port si router, kemudian dihubungkan ke laptop ya untuk digunakan dalam proses pengkonfigurasian. Oke, untuk port yang digunakan, nah di sini ada banyak ya. Ada port 1 yang warna biru, kemudian port 1 sampai port 4 yang warna orange. Nah, nanti untuk yang warna biru ini port 1 ya. Ini akan digunakan sebagai sumber internet dari ISP ya. Maka dalam proses konfigurasi ini hubungkan ke yang warna oranye ya. Di sini ada 4 port, terserah mau port yang mana saja. Oke, dalam kasus di sini contoh yang digunakan adalah port yang nomor 1 ya, tapi nanti bebas. Tidak harus port yang nomor 1 kok. Port yang berapa aja. Yang penting jangan di yang warna biru ya. Oke, kalau sudah kita lari ke laptop ya. Tapi di sini harus dipastikan dulu di WiFi ya, atau di hotspot. Pastikan laptop yang akan digunakan dalam proses pengkonfigurasian tidak terhubung dengan WiFi manapun. Ya, dipastikan sekali lagi, jangan sampai ada yang terhubung ke WiFi manapun. Nah, di sini ada contoh ya. Ada 2 WiFi ya. Ini ISP saya. Kemudian ini adalah TP-Link 052. Ini adalah WiFi yang dipancarkan oleh si router yang ini. Jadi walaupun belum dikonfigurasi, dia sudah bisa memancarkan WiFi, cuma belum ada settingannya. Ya, ibarat kayak nyalain hotspot tapi datanya dimatikan. Nah, di sini untuk WiFi-nya sudah bisa terpancar. Ini SSID originalnya ini. Saya pastikan tidak terhubung ya. Di sini belum terhubung. Kemudian WiFi yang ini juga belum terhubung. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang lanjut ke settingan di laptopnya. Oke, yang pertama kita buka control panel, klik kanan, kemudian pilih Open Network dan Sharing Center, tunggu sampai jendela terbuka, pilih Ethernet, kemudian Change Adapter Option, kita pilih, kemudian klik kanan bagian Ethernet, pilih Properties. Nah, di sini di double klik di bagian IP protokol versi 4 ya, di double klik, kemudian dimanualkan IP address-nya. Kita input 192.168.0.x. Nah, ini X-nya silahkan dirubah, diganti menjadi angka 2 sampai 255 bebas. Kemudian untuk subnet mask tinggal diklik, kemudian pilih OK. Oke. Sampai settingan konfigurasi IP address protokol 4 selesai ya. Intinya harus menggunakan segmentasi 0. Kalau sudah kita minimalkan. Kemudian kita buka browser. Untuk browsernya bebas, boleh Google Chrome,
boleh Mozilla Firefox atau Opera atau Explorer, terserah, yang penting browser. Kemudian kita ketikkan IP bawaan si routernya ya, 192.168.01. Nah ini wajib ya 01 karena standar di TP-Link-nya itu adalah 01. Nah jendela homepage-nya sudah terbuka. Di sini ada username dan password. Ketikkan yaitu admin ya. Username-nya admin, password-nya admin, huruf kecil semua. Kemudian kalau sudah, klik sign atau login. Ya, klik login. Kemudian pada jendela setup yang kedua, nah di sini ada beberapa tampilan menu dasar atau quick setup ya, quick guides-nya kita pilih yang quick setup. Kemudian pilih next. Nah, di sini ada 4 selling point yang tadi di box sudah dijelaskan ya, yaitu ada wireless router, WISP, access point dan rank extender. Nah, ini bebas. Kita mau setting router ini jadi apa? Kayak di sini kita coba contohkan untuk access point. Kemudian di sini ada wireless network name atau SSID. Nah, SSID-nya di situ ada TP-Link 052A. Ya, itu adalah SSID standar atau bawaan si routernya ya, belum dirubah, masih pabrikan. Nah, silakan dirubah menjadi apa saja sesuai dengan selera. Nah, contoh misalkan di sini kelas 11 TKJ untuk SSID-nya. Kemudian di bawahnya ada security, itu adalah keamanan atau password. Nah, keamanannya silahkan mau diamankan dengan password atau ditiadakan. Nah, silahkan bebas sesuai dengan kebutuhan. Kayak contoh di sini dikasih password 1 sampai 8 ya. Biar gampang diingat. Kemudian boleh untuk memeriksa settingan lebih lanjut ya dengan mengklik more advanced setting. Kemudian situ boleh mengganti channelnya, apakah menggunakan BGN atau BG saja. Kemudian untuk channelnya apakah 20 MHz atau 40 MHz bebas, atau kalau bingung auto saja. Kemudian pilih next. Kemudian next lagi. Ya, next lagi sampai nemu kata finish. Nah, silakan klik finish. Tunggu sampai router mereboot sendiri ya sampai 100%. Nah, ini untuk lama atau tidaknya tergantung router yang dipakai sama laptop yang digunakan. Jika router yang digunakannya itu laptop bagus ya, routernya router bagus, laptop mahal ya mungkin cepat. Tapi kalau sebaliknya ya selamat menunggu. Oke, tunggu sampai 100%. Kalau sudah 100% berarti tahap pengkonfigurasiannya sudah selesai. Nah, router ini sudah bisa digunakan untuk internetan ya, sesuai dengan settingannya tadi sebagai access point dengan SSID kelas 11 TKJ dan passwordnya 123456778. Untuk menikmatinya atau menggunakan internet yang dipancarkan oleh si router ini, kalau menggunakan kabel kita rubah dulu ya IP-nya. Kita rubah dulu IP-nya yang tadi manual ya, diganti lagi menjadi otomatis atau DHCP. Tujuannya adalah biar laptop yang kita gunakan menerima IP address baru yang diberikan oleh si router oleh ISP. Kalau tadi manual, fungsinya hanya untuk melakukan konfigurasi saja. Setelah konfigurasi selesai, silakan dirubah lagi ya di sini. Nah, yang tadi ada angka-angkanya kita pilih aja yang atas, obtain an IP address automatic atau otomatis. Tinggal diklik kemudian oke. Nah, nanti dia akan meresearch sendiri ya, mencari-cari IP yang diberikan oleh si router sampai dia mendapatkan IP yang sesuai. Baru nanti bisa digunakan untuk internetan. Nah, bisa dilihat di detail di situ IP-nya adalah 17.17.17.130. Kalau tadi kan 192.168.030. Oke, kita bisa coba tes apakah bisa terhubung ke internet atau tidak. Oke, kita buka lagi browsernya. Kemudian kita cek YouTube yang gampang saja. YouTube kebuka berarti bisa ya. Sekalian juga tes berapa kecepatan yang dihasilkan atau bandwidth-nya dengan melakukan tes speed. Nah, di sini YouTube sudah kebuka ya. Ini belum reload, masih no internet, masih belum refresh. Karena biasanya refresh beberapa detik. Nah, ini ya, jendela YouTube sudah terbuka. Nah, di situ ada beberapa tampilan thumbnails dari YouTube ya, tinggal kita pilih mau style video yang mana. Kemudian untuk test speed, nah, kita
kita melakukan test speed, tujuannya adalah untuk mengetahui berapa bandwidth yang dibawa oleh si router ini, kecepatannya berapa Mbps ya. Lelet atau tidaknya itu bergantung kepada ISP atau jasa penyedia layanan internet yang kita miliki. Jika ISP-nya bagus, maka kecepatannya juga bagus. Tapi jika ISP-nya jelek, maka ya ikut jelek juga. Nah, di sini menggunakan LAN dengan IP otomatis sudah bisa ya. Sudah terbuka YouTube-nya. Nanti kita cek juga untuk yang bagian menggunakan wireless ya, atau yang menggunakan WiFi. Di sini masih menunggu ya, masih muter-muter. Tapi setidaknya sudah terbuka untuk jendela YouTube-nya. Tadi udah ada beberapa thumbnails yang terlihat. Nah, itu ya. Kita coba pilih aja satu secara random ya. Oke, ini ya. Nah, itu sudah terbuka. Sengaja untuk vokalnya dimatikan, mencegah Kalau kita terjadinya coba di handphone ya, menggunakan WiFi yang tadi dibuat. Nah, di sini ada kelas 11 TKJ ya. Wah, hilang lagi. Ntar kita matikan dulu, nyalakan lagi. Nah, ini ada ya, kita klik. Kemudian tadi sandinya adalah 1 sampai 8 ya. Oke, kita sambungkan. Nah, di sini terhubung tidak ada internet. Kenapa? Karena dari sumber ISP-nya saya menggunakan settingan dari Mikrotik ya, atau menggunakan voucher atau user login ya. Nah, kayak di sini sudah terhubung. Nah, kita coba cek ya, kita tes, buka YouTube. Nah, ini bisa ya. Kita coba tes. Nah, ini untuk yang muter atau lelet ya, ini dinikmati saja. Oke, ini sudah bisa ya. Oke, kita coba cek lagi. Ya, untuk kecepatannya tergantung dari ISP-nya ya. Kalau ISP-nya cepat ya cepat, jadi tidak muter-muter kayak gini. Kalau dari ISP-nya lelet ya pasti lelet.